Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Ciryani. Di sini saya mewakili teman-teman saya yang anggota kelompok kami ada Nasari, ada Nuri Livia. Di sini saya akan mendemonstrasikan 60 langkah asuhan persalinan normal. Peralatan yang harus disiapkan dan juga APD adalah di sini ada bengkok, ada tisu, kemudian ada kapas yang sudah dibasahi dengan air UTT, ada hand sanitizer, kemudian ada lime untuk cek BJJ, kemudian ada korenta, kemudian di sini ada partu set, yakni gunting episiotomi, setengah koher, kemudian gunting tali pusat dan 2 buah klem arteri, kemudian klem umbilikal dan ada suction, kemudian kapas steril dan juga handscoon steril. Nah, kemudian di sini ada 1 buah spet 1 cc, kemudian ada spet 3 cc, kemudian ada vaksin untuk hepatitis, ada salep mata, kemudian ada alkohol swab, ada oksitosin dan ada vitamin K. Sini ada handuk, kemudian ada sarung untuk ibu, kemudian ada celemek, kemudian ada kacamata atau Google, ada masker, ada perlak, ada waslap, kemudian ada baju bayi dan bedongan bayi. Kemudian di sini ada pembalut untuk ibu, dan ini ada air BTT, ada air klorin 0,5, kemudian ada sepatu boot. Kita lihat tanda dan gejala KALA 2 pada ibu, yakni disingkat dengan DORAN, yaitu dorongan ingin meneran pada ibu, kemudian tekanan pada anus atau teknus, kemudian perjol atau perineum menonjol, dan vulka, yaitu vulka dan anus membuka. Selanjutnya kita memastikan kelengkapan peralatan kembali dan juga membuka spek 3 cc. Tidak menyentuh bagian dalamnya, kemudian menyimak ke dalam wadah kapusek. Kemudian kita buang, itu tutup kembali, dan kita mematahkan ampul oksitosin. Kemudian setelah itu kita pakai celemek. Setelah memakai celemek, kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Sekarang kita cuci tangan 6 langkah dengan air mengalir dan juga sabun. Kemudian keringkan pakai tisu. Setelah itu kita memakai sarung tangan steril pada tangan. Tidak menyentuh bagian luar.
mengambil spet 3 cc, kemudian masukkan oksitosin ke dalam spet 3 cc. Kemudian simpan kembali di parfusen. Langkah selanjutnya adalah memastikan pembukaan luka dan juga memastikan keadaan janin bayi. Ibu, maaf ya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan darah pada ibu. Tujuannya untuk mengetahui kemajuan persalinan yang sebelumnya. Apakah ibu bersiap? Bersiap. Nanti saat saya masukkan darah ke dalam, mungkin bisa nafas sedikitnya. Selanjutnya kita vulva hygiene terlebih dahulu, dekatkan alat, kemudian pasang perlat di bawah bokong ibu. Maaf ya, biar dekatkan bengkok, kemudian kapas yang sudah dibasahi dengan airnya ketek. Kemudian buka. Kemudian kita lakukan vulva hygiene. Ambil kapas, kita dimulai dari labia mayor terjauh dari atas ke bawah, kemudian labia mayor terdekat dari atas ke bawah, kemudian labia minor terjauh dari atas ke bawah, kemudian labia minor terdekat dari atas ke bawah, dan dari vestibulum ke anus. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam dengan jari tengah dan diikuti jari telunjuk. Bu, maaf ya, kita pastikan pembukaan. Ini pembukaannya sudah lengkap ya Bu. Ketupannya sudah pecah. Ini cervixnya lunak tipis. Maaf ya Bu, tarik nafas. Setelah itu kita bereskan alat-alat kembali. Setelah itu kita celupkan sarung tangan ke dalam air klorin, kemudian membuka sarung tangan dengan cara terbalik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Dihitung dalam 1 menit penuh. Kemudian dilakukan kepada ibu hasil pemeriksaan. Ibu dari hasil pemeriksaan tadi pembukaannya sudah lengkap ya Bu. Kemudian denyut jantung janinnya juga alhamdulillah baik ya Bu. Sekarang ibu boleh nanti menelan ya Bu kalau ada kontraksi. Ibu boleh ya dibantu untuk menyiapkan posisi yang nyamannya. Sok Ibu. Setelah kepala terlihat di bagian vulva diameter 5-6 cm, kita pasang handuk bersih di perut ibu. Kemudian kita pasang perlat dan juga pasang kain bersih. Lalu kita dekatkan alat. Set, kemudian bengkok, kita dekatkan partu set, kemudian bengkok dan juga handuk ke perut ibu. Kita pakai APD, kita pakai masker, kemudian kita pakai kacamata atau Google, kemudian kita pakai sepatu boot. Setelah itu kita pakai handscoon steril, tidak menyentuh bagian luarnya.
setelah subocciput nampak di bawah simfisis, kita lindungi perineum, tangan kanan melindungi perineum, kemudian tangan kiri melindungi puncak kepala supaya tidak terjadi defleksi. Ibu boleh makan, Bu. Ya, Bu. Semangat ya, Bu. Ibu, serius Ibu. Ibu, lihat rumah dulu. Ya, serius Bu. Ya, Bu. Bu, sedikit lagi, Bu. Setelah kepala bayi lahir, kita usah wajah bayi, bersihkan dari lendir, kemudian kita hisap lendir bayi. Setelah itu tunggu putaran paksi luar secara spontan. Setelah itu kita di parietal, kita lahirkan bahu bayi, kemudian lindungi, kita susur dan sini. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Terakhir kita lakukan penilaian sepintas kepada bayi, kemudian keringkan bayi, kemudian simpan di perut ibu. Setelah itu keringkan, kemudian kita lakukan klaim dulu 3 cm dari pusat bayi untuk klaim pertama, kemudian kita urut lebih dahulu, kemudian kita lakukan klaim kedua 2 cm dari klaim pertama, kemudian setelah itu kita setelah itu kita potong tali pusat. Kemudian kita pakai umbilical clamp. Kemudian kita bungkus bayi. Kemudian simpan di dada ibu. Bu, maaf ya, untuk dilakukan inisiasi menyusui dini. Setelah itu kita cek fundus uter ibu untuk memastikan bahwa kehamilan tunggal. Dan kita beritahu ibu untuk dilakukan penyuntikan oksitosin. Ibu, saya melakukan penyuntikan oksitosin ya Bu, tujuannya untuk merangsang kontraksi rahim. Kita lakukan penyuntikan oksitosin di paha kanan ibu, di sepertiga paha kanan ibu bagian luar. Maaf ya Bu. Kita lakukan penyuntikan dan jangan lupa untuk aspirasi. Selanjutnya kita lakukan penegangan tali pusat terkendali dengan cara letakkan klem pada tali pusat 5-10 cm di depan vulva. Kemudian tangan kiri dorsal kranial menahan, kemudian lakukan penegangan. Kemudian letakkan lagi klem 5-10 cm di depan vulva.
Ketika plasenta sudah nampak, putar searah jarum jam. Kemudian kita lakukan meses pada fundus dan pastikan uterus ibu berkontraksi. Kemudian sambil kita lakukan penilaian pada plasenta, apakah plasenta lahir lengkap, kotilidonnya, selaput ketubannya, kita lihat apakah plasenta lahir lengkap. Kemudian setelah kita melihat kelengkapan plasenta yang lengkap ya Bu, kita pindahkan plasenta ke dalam wadah plasenta. Kemudian setelah itu kita cek laserasi pada vagina, apakah terjadi laserasi atau robekan atau tidak. Dan juga kita melihat mengevaluasi perdarahan. Kemudian kita juga memantau kontraksi ibu kembali, apakah berkontraksi dengan baik atau tidak. Kemudian setelah itu mengajarkan ibu dan keluarga untuk memantau kontraksi yang baik seperti apa. Kemudian juga mengajarkan keluarga untuk melakukan meses. Kemudian setelah itu pantau perdarahan kembali. Kemudian kita cek nadi dan tekanan darah ibu. Kemudian setelah itu merendam semua peralatan alat bekas pakai ke dalam larutan klorin. Kemudian membereskan alat-alat. Kemudian membersihkan ibu dengan air deterjen. Maaf ya Bu, saya bersihkan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita bersihkan bagian vulva ibu dan popok ibu, kita keringkan. Kemudian setelah itu kita pakaikan pembalut pada ibu. Kita pakaikan pembalut pada ibu, pembalut ibu bersalin. Maaf ya Bu. Kemudian bantu ibu untuk memakai pakaiannya sehingga ibu merasa nyaman. Ya Bu. Setelah itu dekontaminasi peralatan, kemudian membuka sarung tangan ke dalam air putih dengan cara terbalik. Kemudian kita cuci tangan 6 langkah. Di sini tersedia hand sanitizer. Kita cuci tangan dengan hand sanitizer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah mencuci tangan, kita lakukan pendokumentasian sarkoka. Sekian dari saya dalam mendemonstrasikan 60 langkah asuhan persalinan normal. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.